Seberapa banyak peningkatan dari iPhone 12 mini ke iPhone 13 mini? Dan apakah worth it untuk upgrade? Ketemu lagi dengan saya Diko. Di sebelah kanan saya ini adalah iPhone 13 mini dan ini adalah warna pink. Dan di sebelah kiri saya ini adalah iPhone 12 mini dan ini adalah warna biru. Biar kita tahu seberapa banyak peningkatan dari iPhone 12 mini ke iPhone 13 mini dan apakah worth it untuk upgrade. Dan langsung saja nggak pakai lama, pertama kita akan lihat dari desain dari kedua handphone ini. Oke, ini adalah tampak depan dari kedua handphone ini. Di sebelah kiri saya ini adalah iPhone 13 mini, di sebelah kanan saya adalah iPhone 12 mini. Perbedaan yang sangat signifikan yaitu ada di poninya. Sekarang untuk iPhone 13 mini dia lebih kecil dibandingkan dengan iPhone 12 mini. Bisa teman-teman lihat. Meskipun poninya lebih kecil tetapi tidak ada perubahan untuk logo-logo yang di atas sini. Untuk tampak atasnya seperti ini. Dan untuk sisi kanannya seperti ini, masih sama, masih sangat mirip banget. Dan untuk sisi bawahnya juga masih sama, posisinya sangat mirip sekali. Di sebelah kirinya juga masih sama posisinya, sangat mirip sekali. Jadi secara desain memang tidak begitu banyak perubahan dari iPhone 13 mini ke iPhone 12 mini. Perbedaan yang signifikan adalah peletakan posisi kameranya. Sekarang kalau iPhone 13 mini sekarang kamera dia model silang. Sedangkan iPhone 12 mini kan dia masih sejajar gini. Mungkin biar kelihatan ya kalau iPhone 13 ini itu silang biar ketahuan gitu. Cuman di sini ada sedikit hal yang sangat disayangkan. Jadi teman-teman yang tadinya pakai iPhone 12 mini dan ada case ya, itu tidak bisa dipasangkan ke iPhone 13 mini guys. Karena sensor kameranya dia tidak muat di sini. Di sini dia kehalang dengan bump kameranya, jadi tidak bisa dipasang untuk case-nya. Untuk beratnya saya coba timbang, iPhone 13 mini dia beratnya di 149 gram. Sedangkan iPhone 12 mini dia beratnya di 149 gram. Berarti beratnya masih sama kedua handphone ini. Bagaimana dengan kualitas displaynya? Kita akan coba compare display dari kedua handphone ini. Sebelum itu saya mau setel dulu untuk brightness-nya. Keduanya akan saya fullin. Dari settingan ini juga sudah mulai kelihatan banget bahwa iPhone 13 mini ini memang lebih terang. Perbedaannya sangat berasa banget guys. Terangnya ini ya. Jadi memang Apple ngeklaim bahwa iPhone 13 mini itu lebih terang sebanyak 28% dan memang benar di sini. Kita akan coba lihat foto di Nature. Di sini karena ada perbedaan dia lebih terang, jadi seolah kayak kelihatan dia kayak lebih berwarna gitu ya. Padahal kalau dilihat sih ini untuk akurasi warna sih mirip-mirip gitu. Cuman karena ada efek dia lebih terang, jadi kayak lebih kepus warnanya. Kalau secara kualitas warna sih mirip-mirip guys, cuman karena dia karena lebih terang, jadi kayak kelihatan lebih berwarna gitu. Mungkin kalau saya turunin sedikit, nah ketika brightness dari iPhone 13 mini saya turunin sedikit, nah di sini kelihatan kan kayak kurang lebih sama kan? Karena saya turunin sedikit, kalau saya naikin full, jadi kayak kelihatan dia kayak lebih hidup warnanya. Itu karena brightness yang lebih tinggi menampilkan warna yang lebih juga. Begitu juga ketika putar video HDR, ini juga karakternya mirip-mirip. Ya, mirip banget guys. Kualitas warnanya ini sangat mirip sekali ketika putar video HDR. Berarti memang untuk kualitas warnanya ini mirip banget. Cuman perbedaan itu hanya di brightness-nya saja ya. Karena dia brightness lebih tinggi, tetapi karena putar video HDR ini nggak begitu berasa guys. Oke, di sini sudah semakin jelas untuk kualitas warna yang saya sih ini mirip banget. Jadi untuk kualitas warna itu tidak ada peningkatan, sama saja. Peningkatannya itu hanya di lebih terangnya saja, brightness-nya. Bagaimana untuk kualitas speaker dari kedua handphone ini? Apakah ada peningkatan? Kita akan coba tes kualitas speaker dari kedua handphone ini. Saya akan mulai dari iPhone 13 mini dulu.
Untuk kualitas speakernya ada peningkatan guys. Di iPhone 13 ini dia kualitas speakernya lebih kenceng. Kalau untuk jernih ya sudah pasti sama-sama jernih banget. Cuma untuk powernya ada peningkatan ini untuk kualitas speakernya. Bagaimana untuk performanya? A15 Bionic dengan A14 Bionic sudah pasti ada peningkatan. Cuma seberapa banyak peningkatannya kita akan coba lihat dari AnTuTu-nya. Untuk AnTuTu ini adalah skor ketika saya tes 5 kali berturut-turut. Ini adalah skor kelimanya. Kalau dari sini sih bedanya cuma 40.000 ya. Tetapi untuk yang skor yang pertama, iPhone 13 mini bisa tembus sampai 720 ribuan. Sedangkan iPhone 12 mini cuma tembus sampai 650 ribuan. Berarti bedanya hanya kisaran 10% saja. Kalau dilihat dari AnTuTu skornya. Tetapi ketika saya coba tes main game, terutama game Genshin Impact, itu sangat berasa banget peningkatan dari iPhone 13 mini. Ketika keduanya saya coba tes main di settingan high 60 fps, iPhone 13 mini itu lebih stabil guys. Dan juga di iPhone 13 mini itu tidak mengalami gejala frame drop ketika tes di settingan high 60 fps. Sedangkan di iPhone 12 mini dia mengalami gejala frame drop ketika tes main di high 60 fps. Jadi lebih berasa banget ketika tes main Genshin Impact, itu berasa banget ada peningkatan dari iPhone 13 mini. Dia lebih kencang sudah pasti, lebih stabil juga ketika main game berat. Dan juga untuk suhunya juga cuma sampai di 42,5 derajat kalau di iPhone 13 mini. Kalau iPhone 12 mini juga sama posisinya, cuma dia di kisaran 43 derajat, beda tipis lah. Tetapi kalau teman-teman pakai untuk pemakaian daily ya nggak begitu berasa guys kalau untuk pemakaian daily ya, karena sudah smooth banget. Jadi lebih berasa itu ketika teman-teman pakai aplikasi berat seperti main game Genshin Impact, terus teman-teman edit pakai LumaFusion, itu berasa banget. Pasti ada peningkatan, dia lebih smooth di iPhone 13 mini. Dan sekarang saya akan coba speed test sedikit menggunakan kedua handphone ini. Kita coba buka Instagram. 1, 2, 3. Sama sih ya. Sama-sama kenceng banget guys. 1, 2, 3. Kalau loading aplikasi ini kan sih nggak begitu berasa sih peningkatannya ya. Buat Facebook sama-sama kenceng guys kalau buka aplikasi ringan. Kita coba loading website. 1, 2, 3. Sama kencengnya. Kalau Apple emang begitu guys, kalau buka aplikasi yang ringan-ringan itu dia nggak ngeluarin sepenuh tenaga gitu. Secukupnya saja, yang penting cukup kenceng saja. Jadi nggak begitu berasa kalau misalnya kayak speed test gitu, nggak berasa kalau di iOS. Nah, bagaimana dengan kualitas kamera dari iPhone 13 mini ini jika dibandingkan dengan iPhone 12 mini? Apakah peningkatannya cukup signifikan? Kemarin saya tes foto lumayan banyak guys, karena saya penasaran dengan kualitas kamera dari iPhone 13 mini ketika di compare dengan iPhone 12 mini. Di sini pertama saya coba tes foto langit. Kalau foto yang ini, kalau di posisi foto begini saya lebih condong ke iPhone 12 mini ya. Karena untuk langitnya dia lebih biru, dan untuk kualitas warnanya juga memang kurang lebih sama sih, cuma beda di langitnya saja, dia lebih biru. Kalau yang foto yang ini juga sama posisinya. iPhone 12 mini lebih oke loh ketika foto langit. Lalu ketika saya coba ke jalan raya, ini saya coba tes. Ini untuk posisi langitnya beda-beda tipis ya. Dan untuk warnanya juga hampir sama guys. Bingung kan? Dan untuk ultrawide-nya ini juga bisa teman-teman lihat, dia posisinya juga kualitas warnanya juga kurang lebih sama. Kalau posisi foto yang ini saya lebih condong ke iPhone 13 mini, karena untuk gedung yang warna kuning itu dia kuningnya lebih oke. Ultrawide-nya kayak kurang lebih sama gitu. Lalu ketika saya coba tes foto rumah ini, malah lebih enak dilihat di iPhone 12 mini ya. Dia untuk warna rumahnya lebih oke, lebih putih gitu. Terus saya coba tes foto ultrawide. Nah, kalau foto ultrawide kalau yang saya sih kurang lebih sama ini. Untuk foto yang ini juga kalau dilihat sangat sulit dibedakan guys untuk kualitas warnanya dari terangnya, mirip-mirip. Di sini juga posisinya sama, kualitasnya juga mirip-mirip untuk kualitas dari kedua handphone ini. Nah, kalau ketika saya tes foto masjid ini ada perbedaan. Di iPhone 13 mini dia lebih bagus dari foto masjidnya.
kulitnya dan juga untuk tulisan yang ada di butiran oksigen yang biru-biru itu lebih bagus di iPhone 13 mini. Dia lebih terang dan juga lebih tajam. Ketika tes foto ini mirip-mirip lagi ya kan? Sangat membingungkan sekali guys. Tes foto ultrawide di sini juga di sini mungkin lebih enak dilihat sedikit di iPhone 13 mini karena dia langitnya lebih biru, lebih oke. Kalau tes yang foto ini juga sama nih. Kualitas fotonya mirip-mirip banget. Saya coba di sini tes foto zoom 5 kali. Di sini saya nggak nyangka banget untuk detailnya malah lebih oke di iPhone 12 mini ya. Lalu ketika saya tes foto daun, nah di sini baru kelihatan iPhone 13 mini lebih oke untuk warnanya, warna merah mawarnya. Ini lebih oke di iPhone 13 mini. Kalau foto yang daun ini memang untuk warnanya sudah sama-sama bagus banget, tetapi di sini untuk detailnya lebih oke di iPhone 13 mini. Untuk foto yang ini juga sama guys. iPhone 13 mini kelihatan lebih detail. Di sini untuk foto selfie memang sekilas sangat mirip sekali, keduanya sangat oke banget. Cuman kalau dia lebih detail lagi di sini untuk warna kaos saya lebih oke dilihat di iPhone 13 mini. Dia merahnya kayak kelihatan lebih hidup. Nah, kalau ketika foto menghadap langit, nah di sini kelihatan banget ada peningkatan. Jelas banget di iPhone 13 mini, peningkatannya jelas banget di sini. Untuk muka saya masih dapat, langit di belakang juga dapat. Sedangkan iPhone 12 mini muka saya nggak dapat, cuma dapat di langitnya saja. Lalu ketika tes foto buah-buah ini kualitas warnanya juga sama ya, mirip-mirip ya. Nah, ketika tes foto di dalam ruangan indoor, ini di dalam kamar dengan pencahayaan dari lampu saja, di sini sangat kentara banget peningkatan dari iPhone 13 mini. Dari warna kulitnya jauh lebih bagus guys. Lalu saya coba tes portrait mode juga, wah peningkatannya bagus banget di sini iPhone 13 mini. Lalu untuk foto malam harinya di sini juga peningkatannya ada, dia kayak kelihatan lebih detail, lebih tajam. Untuk warna langitnya juga lebih hitam, lebih oke di sini. Kalau foto ultrawide di sini kalau yang saya juga kurang lebih sama ya. Kalau foto yang ini juga nah kurang lebih sama gitu. Jadi kadang-kadang kayak iPhone 13 mini lebih detail gitu. Untuk kestabilannya kedua handphone ini sudah sangat bagus banget, 13 mini maupun iPhone 12 mini. Untuk kualitas warnanya juga sudah sangat bagus banget. Di sini kalau yang saya untuk peningkatan kualitas videonya tidak begitu berasa. iPhone 12 mini. Keduanya ini beda satu generasi saja. Jadi saya pengen tahu apakah worth it untuk upgrade dari 12 mini ke 13 mini. Ini saya untuk mengecek kestabilannya saya rekam di 4K 30 fps. Coba langit. Hari ini langit sangat cerah sekali. Mantap sekali. Jadi pas banget ini ya. Oke. Lalu saya coba tes lagi di 4K 60 fps juga. Untuk kestabilannya keduanya sudah sangat bagus banget. Dan untuk kualitas warna, untuk kualitas detailnya juga kalau yang saya di sini kurang lebih sama. Saya 12 mini di sebelah kanan saya. Keduanya saya pakai tangan dan saya jalannya santai. Saya mau mengetes kestabilannya. Lebih oke yang mana? Kalau ketika sorot langit sih bagus sih ya. Tapi harus saya lihat lebih jelas lagi, nanti harus saya pindahin ke iPad. Lihat warna yang mana lebih oke. Peningkatannya itu berasa banget untuk kamera depannya ketika perekaman video itu lebih bagus, lebih detail. Di sini juga tidak silau untuk iPhone 13 mininya. Peningkatannya ada banget ketika di perekaman video kamera depannya. Kalau jalan nanti harus saya lihat lagi. Tapi sekilas kayak cukup stabil deh keduanya. Mantap banget ya. Langitnya juga dapat, saya juga dapat guys. Jadi nggak silau di belakang. Oke. Dan sekarang di 4K 60 fps menggunakan kedua handphone ini. Kalau posisi langit kayak gini. Ini kalau misalnya tidak terlalu menghadap langit. Saya coba jalan lebih stabil yang mana. Nanti harus dilihat di iPad ya. Kalau dari sini sih keduanya mantap. Mantap ini. Di sini di jalan raya saya coba tes lagi. Kualitasnya memang sangat mirip-mirip banget untuk perekaman videonya.
Nah, di sini ada satu hal yang teman-teman harus ketahui, bahwa untuk iPhone 13 mini dia agak sedikit kesulitan fokus kalau misalnya disorot agak dekat. Berbeda dengan iPhone 12 mini yang lebih gampang fokusnya. Saya rasa ini karena pengaruh dari sensor kamera yang lebih besar. Biasanya kalau sensor kamera lebih besar memang lebih agak sulit untuk fokus ketika objeknya dekat. Dan di sini saya coba tes lagi untuk perekaman video kamera belakangnya ketika di posisi pencahayaan yang tidak begitu terang banget. Di sini sangat berasa banget peningkatannya guys. Dari kualitas warnanya itu sangat berbeda sekali dengan iPhone 12 mini. Lalu untuk malam harinya saya coba tes, ini peningkatannya ada. Bisa teman-teman lihat untuk langitnya dia lebih hitam gitu. Kalau kualitas warna memang beda-beda tipis. Jadi secara keseluruhan untuk peningkatan kamera dari iPhone 13 mini jika di compare dengan iPhone 12 mini itu lebih berasa banget ketika di tempat pencahayaan yang agak kurang. Tetapi kalau di tempat pencahayaan yang sangat memadai itu perbedaannya sangat tipis dengan iPhone 12 mini. Bagaimana untuk baterai life dari kedua handphone ini? Ketika saya coba tes main game, peningkatan untuk baterai life dari iPhone 13 mini itu jika di compare dengan iPhone 12 mini itu kira-kira setengah jam guys. Itu baterai dari iPhone 13 mini masih sisa 28%, sekitar 2 jam 20 menit ya, masih sisa 28%. Sedangkan iPhone 12 mini saya tes main game selama 1 jam 40 menit apa 50 menit dan baterainya masih sisa 31%. Tetapi untuk pemakaian daily dari iPhone 13 mini itu baterainya sangat mengerikan guys. Kalau di compare dengan iPhone dulu yang terkenal banget yang baterainya sangat awet banget yaitu iPhone XR, dia kurang lebih seperti itu guys. Standby time-nya itu bisa lebih dari 24 jam dengan screen on time bisa mencapai 5 jam. Baterai life dari iPhone 13 mini untuk pemakaian daily. Lalu untuk iPhone 12 mini ini saya belum pakai untuk pemakaian daily-nya, jadi saya belum dapat untuk angkanya. Cuman selama ini saya kotak-atik sih saya berasa banget bahwa baterainya ini boros gitu. Tidak diapa-apain tapi suka lowbat gitu. Kita masuk ke kesimpulan. Untuk peningkatannya ini cukup banyak loh dari iPhone 12 mini ke iPhone 13 mini. Pertama dari displaynya dia lebih terang. Kalau untuk kualitas warna itu sama saja antara kedua handphone ini. Cuman karena efeknya lebih terang makanya dia bisa menampilkan warna yang lebih hidup dibandingkan dengan iPhone 12 mini. Lalu untuk performa juga peningkatannya sangat berasa banget ketika tes main game berat kayak Genshin Impact. Ini lebih stabil di iPhone 13 mini. Sedangkan iPhone 12 mini itu memang kenceng banget tetapi kencengnya tidak lama jika dibandingkan dengan iPhone 13 mini. Lalu untuk speaker memang ada peningkatan sedikit, dia lebih kencang di iPhone 13 mini. Untuk kameranya juga ada peningkatan dari iPhone 13 mini dibandingkan dengan iPhone 12 mini, dia lebih detail dan juga lebih terang. Baik untuk kamera belakang maupun kamera depan, itu berasa banget. Tetapi kalau di tempat pencahayaan yang memadai, itu perbedaannya sangat tipis banget. Lebih berasa banget ketika di tempat pencahayaan yang agak cukup atau agak kurang, itu makin berasa banget peningkatan kamera dari iPhone 13 mini. Karena sensor kamera yang lebih besar sudah pasti bisa menangkap cahaya yang lebih baik. Dan juga peningkatan baterai life yang sangat signifikan banget. Jadi kalau teman-teman yang pakai iPhone 12 mini upgrade ke iPhone 13 mini ya tetap masih sangat worth it banget. Oke, segini saja untuk video compare antara iPhone 13 mini dengan iPhone 12 mini. Peningkatannya yang sangat cukup oke banget. Semoga teman-teman tidak galau lagi apakah perlu upgrade atau tidak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Apple Mini.